Teman-teman mungkin Anda yang sudah nonton video Ude Pramono ya, fenomena Ude Pramono Boyolali, si pengepul susu, di mana dia merasa diancam pidana ya oleh oknum petugas pajak. Nah, sekarang kita mau bahas, apakah benar Ude Pramono atau Pak Pramono Boyolali ini, si pengepul susu yang lagi viral ini, benar-benarkah bisa kena pidana pajak atau bukan? Jadi, apakah omongan dari petugas pajak itu sebuah ancaman omong kosong atau beneran dia benar-benar bisa diancam pajak, diancam pidana masuk penjara gitu teman-teman ya. Nah, gua sebagai seorang edukator pajak ya, akan memberikan kepada Anda semua perspektif dari dunia hukum pajak ya. Dalam kondisi apa seorang wajib pajak itu dapat dikenai pidana perpajakan, oke? Ada di undang-undang, teman-teman ya. Mari gue bacakan undang-undangnya. Ini ada di Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di pasal 39. Langsung gue sharing buat teman-teman semua supaya Anda tahu nih ya, dalam kondisi apa seseorang wajib pajak dapat dikenai hukuman penjara atau pidana, teman-teman ya. Jadi di pasal 39 Undang-Undang KUP nomor satu nih, setiap orang yang dengan sengaja melakukan A, B, C, D, sampai I, itu sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana, teman-teman ya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, teman-teman ya. Nah, jadi ada 9 poin yang menyebabkan orang dapat dipidana perpajakan. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ini adalah unsur yang dapat dipidana, teman-teman ya. Jadi kalau lu tidak bikin NPWP, lu bisa dipidana, gitu ya. Itu adalah unsur pidana. Kemudian, lu seharusnya menjadi PKP, tetapi lu tidak mendaftarkan diri menjadi PKP, bisa dipidana, teman-teman ya. Clear ya? Nomor B, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP Anda. Oke, jadi lu punya PKP, lu bisa bikin faktur pajak, tetapi lu menyalahgunakan, lu membuat faktur pajak fiktif, contohnya seperti itu. Oke, atau lu pakai NPWP mungkin untuk main judi atau apa, yang nggak tahu ya. Yang C, tidak menyampaikan SPT pemberitahuan. Jadi, lu harusnya lapor PPh 21, tapi lu nggak lapor. Bisa pidana, teman-teman ya. Lu harusnya lapor SPT tahunan, tapi lu tidak sampaikan. Bisa pidana, teman-teman ya. Oke. Jadi, bukan hanya sebatas masalah-masalah yang aneh-aneh, tetapi hanya gara-gara tidak lapor SPT tahunan atau SPT bulanan, Anda bisa kena unsur pidana, teman-teman. Poin D, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Jadi lu bikin SPT nih, lu sudah isi SPT tahunan, lu sudah laporkan, tetapi isinya ada yang salah. Contohnya, lu punya penghasilan omset anggaplah 100 juta, tetapi lu tulis 99 juta gitu ya. Itu adalah unsur yang bisa dikenakan pidana. Oke. Nomor E, menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Jadi lu diperiksa pajak nih, lu bilang gue menolak untuk diperiksa. Itu adalah unsur pidana, teman-teman ya. F, memperlihatkan pembukuan pencatatan dan dokumen yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Itu adalah unsur pidana, teman-teman ya. Unsur pidana, teman-teman ya. Lu kasih pembukuan atau pencatatan, tetapi itu palsu, maka itu adalah unsur pidana. Kemudian, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak memberikan buku catatan atau dokumen lain. Itu unsur pidana, teman-teman ya. Lu mesti pembukuan, tapi lu tidak pembukuan. Lu harusnya pencatatan, tetapi lu tidak pencatatan. Atau lu harusnya meminjamkan buku catatan, tetapi lu tidak meminjamkan. Itu unsur pidana, teman-teman ya. Nomor H, tidak menyimpan buku catatan bla 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 atau yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan ya dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik, yang diselenggarakan secara program aplikasi online. Jadi lu punya data online nih, data software online accounting, lu tidak menyimpannya atau lu tidak memberikannya kepada petugas pajak, itu adalah unsur pidana, teman-teman ya. Yang terakhir, tidak menyetorkan pajak adalah dipotong atau dipungut. Jadi lu memungut PPN atau lu memungut PPh, tetapi lu tidak menyetorkan kepada negara. Itu adalah unsur pidana, teman-teman ya. Itu bisa dipenjara eh, minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, teman-teman ya. Oke.
Begitu teman-teman ya. Itulah unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai pidana pajak. Pertanyaan gua, apa yang bukan unsur pidana? Jawabannya tidak ada, teman-teman ya. Semua masalah perpajakan elu, kalau ketemu oknum, dia kurang ajar, ini bisa dibawa ke unsur pidana. Oke? Nah, tetapi dalam faktanya teman-teman, di lapangan, satu-satunya yang masalah pidana cuma satu, yaitu faktur pajak fiktif. Oke? Yang lain tidak ada. Yang lain tidak pernah dipermasalahkan sampai ke pidana. Satu-satunya yang dipidana adalah unsur faktur pajak fiktif. Orang membuat faktur pajak tetapi tidak berdasarkan kondisi sebenarnya atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Itulah satu-satunya unsur yang dijadiin pidana oleh pajak sejauh ini. Oke? Tetapi secara hukum memang betul semua masalah pajak Anda itu bisa dibawa ke ranah pidana. Artinya, kalau petugas pajak mengatakan bahwa kasus elu ini bisa dijadikan pidana, itu bukan bohong. Itu bukan berbohong. Memang itu ancaman, memang itu intimidasi. Tetapi itu bukan bohong, teman-teman ya. Itu bukan kabar bohong. Itu betul bahwa semua masalah lu, masalah pajak bisa dilarikan ke arah pidana, gitu teman-teman ya. Nah, jadi Pak Pramono ketika diancam oleh petugas pajak, itulah adalah ancaman yang bukan berbohong, tetapi itu ancaman yang kasar, yang kurang ajar, yang pada faktanya tidak pernah ada orang dipidana gara-gara kasus-kasus seperti Pak Pramono ini, ya. Orang hanya dipenjara kalau ketika dia membuat faktur pajak yang fiktif. Seperti itu yang gue pahami, dan memang setahu gue tidak pernah ada yang lain, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang fenomena Pak Pramono ini, teman-teman ya, yang Boyolali pengepul susu, itu telah membuka mata kita semua. Bahwa no viral, no justice. Kalau lu bisa viral, lu akan dibantu. Bahkan dikasih uang 300 juta oleh DPR, bahkan dikasih bantuan konsultan pajak gratis oleh Partai Amanat Nasional, bahkan dikasih bantuan advokasi hukum maupun advokasi politik gratis dari partai. Pokoknya semua orang pengen bantuin lu, kalau lu bisa viral, teman-teman ya. Tetapi kalau lu nggak bisa viral seperti gua, rakyat jelata, mari kita berjuang di pengadilan sampai dunia kiamat, sampai lu nangis darah juga nggak ada yang mau bantuin lu. Gitu ya. Oke. Nah, kita bayangkan ya, UD Pramono ini kan diperas dari angka 2 miliar, kemudian turun jadi angka 600 juta, kemudian dia bayar 200 juta, kemudian dia diminta lagi 100 juta. Itu pemerasan, teman-teman ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana detailnya. Kita mudah-mudahan suatu hari akan bisa tahu bagaimana detailnya, kenapa bisa ada perubahan angka seperti itu. Tetapi yang pengen kita cermati adalah berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh semua orang-orang yang sok jagoan yang pengen bantuin dia ini. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, ada gubernur, ada wali kota, ada ombudsman, ada menteri UMKM, ada menteri perdagangan Julhas, kemudian ada anggota DPR, ada Metro TV, ada TV One, ada iNews, ada TV-TV yang lain, kemudian petugas pajak dari KPP, petugas pajak dari Kanwil, petugas pajak dari kantor pusat. Semua orang ini ketika datang ke Boyolali kan perlu nginap di hotel, ya kan? Perlu nginap di hotel, perlu bayarin makannya, perlu bayarin ongkos bensinnya, perlu bayarin tiket pesawatnya, kemudian ada protokol yang mesti dijaga, kemudian mereka mesti mungkin ada ongkos jalan lagi, yang lain-lain ya. Total semua ini teman-teman mungkin sudah melebihi angka 670 juta yang ditagihkan kepada si Pak Pramono Boyolali. Bayangkan teman-teman ya, sebuah fenomena, fenomena UD Pramono Boyolali ya. No viral, no justice, teman-teman ya. Kalau lu bisa viral, nggak apa-apa, buang uang miliaran nggak apa-apa, teman-teman ya. Demi apa? Demi untuk pencitraan supaya seolah-olah para pejabat ini adalah pejabat yang mendukung atau apa namanya, membantu para rakyat kecil, teman-teman ya. Tetapi kalau lu rakyat kecil, rakyat jelata yang tidak bisa viral, lupakan ya. Lu berenang aja ke Ancol, berenang di laut sana aja, mengadu pada Tuhan lu aja gitu, teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Bayangkan berapa uang banyak yang sudah dikeluarkan oleh para pejabat ini beserta para protokolnya, beserta para sekretarisnya. Kan si pejabat datang kan tidak sendiri. Pejabat datang pasti bawa bawa pejabat, bawa anak buahnya, bawa protokolnya, bawa pengamanannya, bawa satpamnya, bawa juga sekretarisnya, semua orang dibawa. Satu tim itu minimal 10 orang, teman-teman ya. Satu tim dari kementerian datang ke Boyolali minimal 10 orang. Tiket pesawatnya berapa, tiket makan-makannya berapa, tiket
mungkin di sana mesti sewa mobil, bensinnya berapa, kemudian bayar hotelnya berapa, kemudian ketemu Ude Pramono, mungkin kasih duit lagi, kasih 300 juta seperti yang dilakukan oleh si anggota DPR ya. Semua biaya ini gara-gara viral itu sudah melebihi nilai pajak yang ditagihkan kepada Pak Pramono. Jadi sungguh beruntung dan kita sungguh iri kepada Pak Pramono ya, karena kita tidak bisa viral. Kita sudah berbusa-busa, berbuih-buih ngomong ke media ya, tapi tidak bisa viral, tidak dianggap oleh teman-teman media. Tetapi kalau Anda bisa viral seperti Pak Pramono, beruntunglah Anda ya, karena uang 300 juta menanti di depan Anda dan para pejabat akan ngantri ya, ngantri satu hari demi satu hari, bahkan minta jadwal Anda untuk bertemu untuk supaya bisa divideokan, supaya bisa masuk ke media massa seolah-olah mereka membantu para rakyat kecil. Memang betul sih bantu rakyat kecil. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga Anda bisa viral dan bisa terhindar dari masalah pidana ya. Jauh-jauh. Semoga bantu teman-teman. Sampai jumpa lagi.